صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tab dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, ada Ustadz Anggi, dan ada Ustadz Wawan. Alhamdulillah mereka bersama kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di awal kegiatan kita tanamkan rasa syukur. Disuruh selalu husnudzon kepada Allah. Janganlah kita itu bangun pagi sudah ngegerutuk ya, tidak baik ya. Jadi sudah dibangunkan itu sudah bersyukur, dihidupkan kembali setelah mati. Salawat dan salam kami haturkan pada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini, kita baca Al-Fatihah, diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita teruskan kaji kita yaitu surah Al-Qiyamah. Kemarin belum tuntas ya, ayat yang ke-31. Fala saddaqa wala shalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala saddaqa wala shalla. Walakin kazzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamattu. Aula laka fa aula. Summa aula laka fa aula. Ayahsabul insanu an yuthraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Sadaqallahul azim. Sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah kita baca, ada beberapa ayat yang perlu ditegaskan kembali. Ini dengan adanya medsos Pak ya, orang itu kadang-kadang demi konten, orang benar kayak orang gila ya Pak ya.
jadi orang gila demi konten. Terus ada lagi yang orang latah. Orang latah itu jadi hiburan gitu ya. Yang mestinya kan gak enak ya jadi orang latah. Malah jadi konten. Bahkan ada yang suami istri. Masya Allah. Bahkan ada lagi, ya ini juga cermin ya. Cermin bangsa Indonesia. Jadi apa yang kita upload, apa yang kita setujui, itulah diri kita. Sudah tercermin. Oh, ini sukanya si Anu, maka dia pun berafiliasi kepada si Anu. Dan ada juga di Indonesia itu orang Islam, tapi dia bilangnya saya mah bukan Islam Arab. Saya orang Islam, tapi Islam Jawa Barat. Enggak benar. Ayat Al-Quran menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada istilah Islam Arab, Islam Jawa, Islam Jawa Barat, Islam Amerika, nggak ada, ya, nggak ada. Adanya ya Islam satu, udah Islam. Ini ngakunya Islam, tapi perilakunya ini yang kadang-kadang orang membedakan ya Pak ya. Budaya bilangnya begitu. Itu budaya. Itu bukan agama. Budaya dan agama ada yang sejalan. Budaya dan agama ada yang tidak sejalan. Ada yang bisa dipadukan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Agama yang sejalan, umpamanya mohon maaf ya Pak ya, saya umpamanya kalau di Jawa Barat itu kalau orang lahiran terus rambutnya dikerok. Ketika dikerok ditimbang. Ketika ditimbang dengan emas, sebesar emas itulah dia sedekahkan. Saya kira kalau ada boleh ya Pak ya. Kalau ada boleh. Itu di Islam itu adanya akikah. Dan itu dicukur, itu terus ditimbang dengan emas, disedekahkan sebagai rasa syukur. Yang ada boleh. Nah ini berarti sejalan. Nanti ada yang tidak sejalan. Yang tidak sejalan apa? Umpamanya ada kuda lumping Pak ya. Kuda lumping. Kuda lumping di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Jawa Barat juga ada Pak ya. Nah itu kan kalau mau main ditiup-tiup Pak ya. Ditiup-tiup. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kuda lumpingnya perempuan, pawangnya laki-laki dipeluk-peluk. Nah, bener nggak? Nggak bener. Ya kalau dulu pernah nanggap kuda lumping, sekarang jangan ya. Itu nggak sejalan dengan syariat Islam. Ya jadi jangan yang seperti itu. Nah ini. Ya jadi ada yang sejalan, ada yang tidak sejalan. Kalau di dalam syariat Islam ada yang disebut al-adah al-muhakkamah. Ada adat yang bisa jadikan hukum. Ada. Seperti orang di Indonesia jalan sebelah kiri. Itu nggak ada tulisannya undang-undang bahwa kalau orang jalan sebelah kiri nggak ada. Tapi kebiasaan. Maka disebut al-adah al-muhakkamah. Jadi adat menjadi hukum. Itu tidak boleh dilanggar. Nanti ada lagi al-adah sahihah. Nah tadi ada yang benar. Nah ini yang perlu dilestarikan. Kayak tadi orang yang punya anak lahiran terus dicukur. Kalau ada boleh, kalau nggak ada jangan dipaksakan. Nah itu yang sahihah. Nanti juga ada yang disebut adah fasidah. Adat tapi rusak. Nah itu yang ada unsur-unsur keyakinan yang tidak didapat dari Al-Quran ataupun hadis. Itu disebut adah fasidah. Oleh karena itu ayat Al-Quran menyatakan di sini yaitu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana. Diteruskan lagi kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Jadi di sini dijelaskan yaitu
ketika kita membaca ayat Al-Quran, ikuti bacaannya. Ya, ikuti bacaannya. Jadi ketika kita mengikuti bacaannya, itu pesannya apa? Ini kalau orang beriman, itu ketika membaca, maka dia paham, maka dia tahu pesannya, maka dia laksanakan. Itulah yang disebut dengan disentuh oleh Al-Quran. Ketika membaca ayat suci Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia tahu bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Karena apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Ketika membaca itu, dia realisasikan, aku kepengin jadi orang yang bertakwa. Aku kepengin orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena Allah nyatakan, inna akramakum indallahi attaqum. Maka laksanakan. Keimanan kepada yang gaib, yang Allah kabarkan. Allah ada, ya harus diyakini Allah sebagai pencipta. Malaikat ada, ya harus kita yakini malaikat itu ada. Termasuk yang lain-lain, sebangsa jin, iblis, dan sebagainya. Nabi Muhammad sebagai utusan, ya yakin, aku yakin bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Wabil qadari wasarrihi, wabil qadari khairihi wasarrihi minallah. Ya, qada dan qadar itu dari Allah. Nanti ada lagi hari kiamat juga ada. Yakin aku ini akan ketemu dengan hari kiamat. Nah, itulah orang yang beriman. Jadi ketika baca Al-Quran, itu tersentuh oleh Al-Quran. Ya, tersentuh itu dia terusik, Pak. Terusik itu maka dia bangkit untuk melaksanakan kalau bentuknya perintah. Tinggalkan kalau bentuknya larangan. Al-Quran itu sederhana, Pak. Ketika kita memahami, itu cuma dua, larangan dan perintah saja. Udah, yang penting itu. Cuma bahasa Al-Quran itu pakai gaya bahasa. Ada yang perintah dengan terang-terangan, aqimus shalah, dirikanlah shalah. Nanti pakai perumpamaan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan sebagainya. Ya, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Nah, di sana seperti orang itu menanam. Nah, biji-bijinya itu tumbuh dan bercabang-cabang sampai ratusan. Nah, itulah balasannya. Ya, jadi wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, inilah pentingnya. Diingatkan lagi, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalla, tidak. Ya. Tapi ini kalau diartikan itu, namun demikian, banyakkan dari kalian itu apa? Tuhibbunal ajilah. Ajilah itu kalau diartikan itu paling cepat, Pak. Ajil, cepat. Tapi kalau di sini diartikan dunia. Ya sama, dunia itu sendiri artinya dana, Pak. Dana itu dekat, akhirah yang jauh. Nah, Al-Quran menyatakan di sini, kalla bal tuhibbunal ajilah, tetapi kamu lebih mencintai yang sifatnya paling cepat, yaitu dunia. Nah, ya, itulah Al-Quran menjelaskan. Wa tadharunal akhirah, kamu meninggalkan kehidupan yang panjang, yang jauh. Akhirah itu jauh. Nah, di sini meninggalkan kehidupan akhirat, padahal akhirat itu paling lama. Ya, paling lama. Inilah mestinya kita itu pahami. Nah, diterangkan lagi di situ, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi muka-muka orang yang beriman itu berseri-seri, Pak, ketika berada di akhirat nanti. Dia memandangi Allah itu dengan jelas. Ya, jadi memang nanti ada beberapa pendapat ulama, ya Pak ya. Ya, kalau ayat Al-Quran menyatakan seperti ini, ya kita yakin sajalah bahwa kita itu nanti akan bertemu dengan Allah. Itu jelas kalau ayatnya seperti itu adanya. Dibalas berbeda, wujuhu yauma idzin basirah. Ada juga orang-orang yang mukanya itu masam.
Artinya orang yang kebalikan dari orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Nah, itulah. Makanya dia bilang apa? Tazunnu ayyufa'ala biha faqirah. Maka dia itu berkeyakinan bahwa dia itu akan ditimpakan siksaan yang lebih dari itu. Ya, jadi yang lebih parah lagi. Diingatkan lagi, ini ada berkaitan dengan kematian. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqin wa dhanna annahul firaq. Ya, jadi ingatlah ketika roh itu akan melewati kerongkongan, ya, kerongkongan. Terus dinyatakan siapa yang akan meruqyah? Meruqyah ini pengobatan yang di dalam Islam, Pak ya. Jadi kalau ada orang itu sakit, itu kalau dalam ajaran Islam itu mestinya keruqyah dulu, Pak. Keruqyah dulu. Cuma kalau kita terburu-buru, Pak ya, langsung ke medis, malah kebalik. Ke medis baru keruqyah. Mestinya diruqyah dulu. Kalau ruqyah tidak mempan, oh berarti ini penyakitnya bukan penyakit hati. Ini penyakitnya adalah penyakit yang karena makanan, karena macam-macam lah kebiasaan kita, baru ke medis. Nah, makanya di sini dinyatakan waqila man raqin, siapa yang akan meruqyah? Siapa yang akan membersihkan? Ini berkaitan dengan kematian ya Pak ya, penting sekali. Jadi kalau digambarkan orang yang sudah mati Pak, baik orang yang soleh ataupun orang yang salah, ya jadi mereka itu menginginkan adanya percepatan, Pak. Kapan alam kubur itu cepat? Ya, kapan alam kubur itu dipercepat? Cuma ada keuntungan bagi mereka ketika kehidupan di dunianya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita menilik kepada beberapa penjelasan hadis ya, ketika orang itu meninggal, dia itu satu menunggu pengen cepat datangnya hari kiamat. Itu kalau orang sudah meninggal. Artinya apa? Bagi orang-orang yang beramal baik, beramal soleh, itu sudah otomatis, Pak. Seolah-olah dia itu baru tidur dan dibangunkan. Kalau orang yang soleh, kalau orang yang beriman, kalau orang yang tata kehidupannya duniawi dan ukhrawinya benar, sesuai yang dipedomani, dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, insya Allah dia itu kayak orang pengantin baru, tidur sejenak baru dibangunkan. Nah itu kalau perumpamaan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang banyak salahnya, kebalikannya. Dia merasakan azab, bukan azab kubur, aroma azab kubur. Itu siksaan yang luar biasa, disiksa terus-menerus. Nah inilah orang-orang yang berada di dalam kubur seperti itu adanya. Nah untung bagi mereka yang punya amalan-amalan yang sudah disabdakan oleh Rasul, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Semuanya terputus kecuali yaitu ada 3. Ya, ada 3. Ini sudah hafal semua ya Pak ya. Sudah, yaitu yang pertama yang disedekahkan ya Pak ya. Nah, ini akan datang terus gitu, ngalir terus. Bapak sedekahkan untuk masjid seberapapun, maka ikan akan ngalir terus. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu banyak artinya Pak. Jadi Bapak memberikan pembelajaran kepada istri, memberikan pelajaran kepada anak, mencontohkan perilaku. Perilaku itu juga termasuk. Bapak bangun pagi, membuka pintu, kedengaran oleh orang yang sebelah, tetangga, terus tetangga ikutan. Tetangga yang lain ikutan lagi. Terus ila yaumil qiyamah diikuti, itu juga ngalir terus Pak. Ya, jadi ini ngalir terus. Dan yang berikutnya yaitu pekerjaan anak soleh.
Pekerjaan anak soleh umpama bapak diajarin oleh bapaknya lagi, terus bapak mau melaksanakan, itulah amal soleh, Pak. Bapak melaksanakan ibadah sholat, itu amal soleh. Bapak berjamaah, itu amal soleh. Anak soleh, ya, anak yang beramal amal soleh. Nah, itulah selalu mengalir. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Tanpa ila hadrati abaina ila ummahatina, tidak harus otomatis. Karena apa? Karena tanaman bapak ibumu terhadap kita, nah terus mengalir seperti itu. Itulah amal soleh. Ya, jadi inilah yang semestinya kita tanamkan. Nanti makanya dipesankan faida qara'nahu fattabi Qur'ana. Dan ada Pak beberapa penjelasan ketika orang itu akan meninggal, Pak. Itu ada tanda-tandanya. Ini kalau di dalam beberapa penjelasan para alim ulama itu ditandai dari 100 hari, Pak. Jadi kalau dari 100 hari itu pernah mengalami suatu kedinginan yang dahsyat, ya, kedinginan yang tidak pernah dirasakan kedinginannya. Nah, itu tanda-tanda. Di situ organ tubuh mungkin sudah mulai rusak gitu ya, sehingga yang biasanya ngikutin keadaan yang ada malah berlawanan. Di situ merasakan dingin yang dahsyat. Nanti ada lagi ketika menjelang 40 hari, nah itu puser, itu terasa kayak ada yang ngurek-ngurek gitu, dan itu deras sekali. Nah, itu biasanya seperti itu, ada tanda-tandanya. Itu juga menunjukkan organ tubuh yang sudah mulai rusak, yang semestinya dia itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini ya, kalau orang yang beriman, dia nanti ada berkaitannya dengan tanda kematian. Dia sadar, iya, saya hidup dari Allah dan saya matikan juga dari Allah. Nah, ini kalau orang beriman itu sadar bahwa kehidupan itu nanti ada kematian. Maka bagi orang yang beriman itu tenang, Pak. Tidak ada kegelisahan. Makanya disitulah dia itu karena ketenangan, maka akan menjumpai yang disebut dengan kematian yang husnul khotimah. Nah, ini kalau kita perhatikan dari kematian itu ada tahapannya, Pak. Tahapannya pada umumnya ya, Pak ya. Selain yang mati syahid, Pak ya. Kalau mati syahid itu kan ada syahid dunia akhirat, itu yang angkat senjata. Atau orang yang menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan itu banyak bentuknya, Pak. Ya, kalau hakim jelas dia memegang palu ya, Pak ya. Kalau megang palu berarti dia menjalankan sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, itu hakim. Kalau hakim itu kan sudah dijelaskan ya, Pak ya. 1/3 saja yang masuk surga. 2/3-nya masuk neraka. Nah, itu hakim. Makanya hakim itu kacau balau. Ya, karena 2/3 itu sudah dinyatakan masuk neraka. 1/3 yang masuk surga. Ya, jadi bagi orang yang beriman itu akan menghadapi dengan ketulusan. Tidak ada dia itu rasa nanti bagaimana kehidupan anakku, kehidupan istriku, kekayaan yang kita peroleh. Tidak ada pikiran itu. Karena mengetahui ya, jadi harta itu ya titipan. Yang namanya titipan juga akan diambil oleh Yang Maha Kuasa, dialihkan kepada yang lain. Nah, ini ya, jadi orang yang beriman itu akan tenang. Seperti ayat Al-Quran yang dinyatakan, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kalian ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, kepada Tuhanmu kembali dengan penuh kerelaan. Rela itu kan plong, Pak, nggak ada beban. Nah, itulah kalau orang beriman. Ya, jadi di situ orang itu bertahap, kematian itu. Nah, tobat itu bisa diterima itu ketika sebelum sampai ke tenggorokan. Jadi bertahap, Pak. Ketika orang dicabut itu dari jari jemarinya, yaitu dari jempol kakinya
telapak kakinya yang di sana itu dia itu bersaut-sautan. Bersaut-sautan itu berarti bergetar, Pak ya. Jadi sudah bergetar sendiri gitu, saut-sautan. Nah itu tandanya orang akan meninggal. Makanya kalau orang jemput orang sakit itu memegang telapak kakinya. Kalau hangat ya, sehat gitu. Nanti juga pulang. Nah itu beri kabar gembira. Nah kalau sudah adem ya, kita harus pasrah. Semuanya adalah ketentuan Allah. Semua kita akan melaluinya. Nah harus diberitahukan, kasih semangat. Masih dengar Pak. Orang yang kakinya sudah dingin itu masih dengar. Nanti sampai ke paha dingin. Nanti sampai, nah ini kalau sudah sampai dada itu dengar Pak. Tetapi disitulah ada semacam mohon maaf yang sakitnya luar biasa. Masih dia boleh bertobat, ya masih bisa bertobat, maka ajarin, talqin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan dengan lafaz la ilaha illallah terus. Kalau sudah diam, jangan diganggu, biarkan. Yang penting akhirnya yaitu dengan la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia itu panjang melewati waktu-waktu sholat? Enggak, sudah tidak waktunya lagi. Ya biarkan, dia sudah akan menghadap Allah. Jangan dikutik-kutik. Pokoknya akhir kalamnya yaitu dijaga la ilaha illallah. Kalau dia itu ngaco lagi umpamanya nyebut-nyebut yang enggak, tuntun lagi la ilaha illallah dan seterusnya. Kecuali sudah sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, ini tidak ada lagi taubat. Karena apa? Ketika itulah nanti kalau sudah dekat, malaikat maut itu datang. Nanti ada yang memberikan kabar. Ini loh amalanmu ketika di dunia. Kalau dia itu orang yang soleh, kalau dia itu ahli ibadah, maka dia tunjukkan. Ini loh, nikmatmu sudah menunggumu. Ada nikmat-nikmat yang akan kamu peroleh ketika kamu beramal di dunia ini. Dari yang kecil-kecil, semuanya dihabarkan. Nah, makanya kalau orang yang akan meninggal, kalau orang itu adalah ibadah, maka nanti akhir hayatnya itu dengan senyum. Dengan penuh kayak tidak mati gitu ya. Di situ menunjukkan kebahagiaannya. Karena apa? Dihabarkan oleh malaikat, ini loh catatan ibadahmu ini. Berbeda dengan orang-orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat itu mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Kalau orang itu akan meninggal itu kan kadang-kadang dia bercerita, itu ada tamu gitu. Tamunya bagaimana? Oh, pakai jubah putih. Oh, dia itu senang gembira. Nah, itu orang soleh. Kalau orang yang tidak soleh, amalan-amalannya itu banyak buruknya, menakutkan. Pakainya jubah hitam, bawahnya golok, bawahnya macam-macam. Nah, itulah gambarannya. Makanya nanti akan kelihatan seperti itu, sudah nggak ada tobat. Nggak ada tobat. Makanya orang yang banyak perbuatan buruknya, maka penuh dengan ketakutan, merontak-rontak dan sebagainya. Nah, yang ada mukanya yaitu menunjukkan ketidaksukaannya, muram. Nah, itulah orang yang dalam kehadapan matian, dihadapkan dengan kematian. Kita teruskan. Wala saddaqa wala shalla. Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman, ya orang-orang yang tidak sejalan dengan dengan perintah-perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau hadis, maka dia tidak ada pembenaran terhadap ayat Al-Quran. Tidak ada lagi apalagi sholat. Membenarkan akan berita yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis pun tidak. Maka dia pun tidak ada sholat baginya. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Akan tetapi dia itu mendustakan dan berpaling dari ajaran agama. Summa dzaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia kembali kepada keluarga dalam keadaan sombong. Nah, inilah kalau orang-orang yang tidak ada keimanannya,
ya ketika dia itu bepergian, ketika menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an, dia tidak mau mengimaninya, ya tidak percaya, yang anggapnya Al-Qur'an itu cerita, kisah yang dituturkan oleh zaman baheula yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, mereka sombong, ya diberitakan Al-Qur'an, dia akan menolak. Kan beda ya Pak ya, kalau orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat suci Al-Qur'an, maka dia akan terketuk hatinya, bertambah keimanannya. Nah, itulah kalau orang-orang yang beriman. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Nah, ini kalau aula itu kan sebenarnya yang paling utama ya, laka bagimu, fa'aula maka yang paling utama. Summa aula laka fa'aula. Kemudian yang utama bagimu itulah yang paling utama. Ini artinya kamu tuh pantasnya disiksa gitu, kira-kira seperti itu. Tapi pakai bahasa kiasan. Kamu karena sifatnya sombong, kamu karena sifatnya berpaling dari ajaran Islam, kamu tidak mau menerima ayat-ayat Al-Qur'an dari kebenarannya, maka nerakaklah bagimu tempatnya. Kira-kira seperti itu. Kalau terjemahkan secara bebas, nerakaklah tempatmu. Tapi Al-Qur'an itu bahasanya halus. Maka kamu yang paling utama itu ya masuknya neraka. Kira-kira seperti itu. Nah, sudah seperti itu, maka dinyatakan ayasabul insanu ayyutraka sudah. Nah, kalau orang-orang yang tidak beriman, itu sangkanya dia itu akan ditinggalkan begitu saja. Ya kan, kalau orang yang tidak beriman kan, ya udahlah, udah mati ya mati, bilang kan begitu. Udah mati jadi tanah, udah nggak bakalan kembali. Maka dia pakai jok-jok Pak. Mana ada orang mati terus kembali lagi? Nggak ada. Nah ini yang apa itu pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal. Padahal diingatkan oleh Allah. Alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Tidakkah keberadaan kita itu asalnya yaitu dari gumpalan darah yang diciptakan oleh Allah dari mani yang memancar, mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, di sana ketemu dengan disitulah muncul manusia, berproses dengan pertemuannya, maka jadilah, kalau di dalam Al-Quran itu ada yaitu fakasawnal idzoma lahma. Kemudian aku bungkus tulang belulang dengan daging. Ini kalau begitu tulang dulu ataupun daging dulu. Nggak tahu manusia Pak. Ya, Al-Quran itu menyatakan maka aku bungkus tulang belulang itu dengan daging. Nah, fakasawnal idzoma lahma. Nah, itulah Al-Quran menyatakan seperti itu prosesnya. Ya, jadi ini yang seperti ini dunia ketika itu tidak ada penjelasan. Seperti apa prosesnya? Al-Quranlah yang memberikan tahapan-tahapan kejadian manusia. Makanya para ilmuwan di dalam medis yang dia mendalami dan dia walaupun dia itu ateis, ya kalau dia itu akan peroleh hidayah, dia akan takluk. Subhanallah. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan prosesnya. Kita baru tahu. Nah, jadi disinilah Allah kabarkan seperti itu adanya. Diteruskan lagi, summa kana alaqatan fahalaqa fasawwa. Kemudian disitulah menjadi segumpal darah dan Allah menyempurnakan terus berikutnya nanti berwujud yaitu ada kelaminnya. Makanya kalau kita lihat di dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu yaitu pada umur 4 bulan. Nah disitulah ditiupkan ruhnya dan disitulah wujud manusia. Nah nanti kalau sampai umpamanya lahir ya Pak ya, kalau lahir sudah mati, gak usah disolati Pak, dimandikan aja. Walaupun wujudnya manusia. Karena Pak, dia enggak mengalami alam dunia. Jadi nggak usah disolati. Dia tidak mengalami dunia. Kecuali umpamanya dia lahir, ya apalagi kalau lahirnya masih darah, ya masih gumpalan. Ya udah, nggak usah diapa-apain, bersihkan saja, kubur. Udah, cukup seperti itu. Kecuali ketika dia lahir, terus dia bilang, kalau dalam bahasa Arab itu ada yang menyatakan, aina,
Ini juga Pak, kalau kita perhatikan Pak, ketika bayi dalam perut itu nggak ada pernapasan Pak, nggak ada seperti kita, nggak ada. Itu melalui usus. Disitulah dia tuh pernapasannya di situ. Loh kalau pernapasan melalui hidung dia basah, gimana? Tapi ketika dilahir langsung, napas itu dari hidung. Itulah kuasa Allah. Tidak ada istilah berproses ini harus begini, baru begini. Enggak. Langsung ketika berada di dunia, langsung bisa bernapas. Ya makanya kalau ketika di dunia, cepet-cepet. Itu pembungkusnya ya Pak ya. Dibuka, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan yang salah, yang melahirkan. Yang salah, yang ngurus. Ya harus dipercepat. Makanya nanti kalau dibiarkan ada yang kena ketuban. Nah itu kan bahaya ya. Akan berpengaruh kepada perilakunya, berpengaruh kepada jasadnya. Nah itulah kuasa Allah. Jadi ketika lahir langsung napasnya itu dari hidung, ketika di dalam perut itu melalui usus. Ya di situ plasenta sebutannya. Diteruskan lagi ketika sudah di dunia, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Jangan dikira Pak. Ketika sebelum dia menstruasi atau dia belum mimpi, ternyata di dalam medis susah Pak untuk menentukan dia laki perempuan, susah. Nanti setelah dia menstruasi baru jelas laki-laki perempuan. Kalau dia keluar jakunnya pasti laki-laki. Jadi nanti ketahuannya itu ketika dia dewasa. Makanya Allah nyatakan orang yang punya beban ketika dia mukallaf. Kalau dia perempuan, berperilaku seperti perempuan. Kalau dia laki-laki, kewajibannya seperti laki-laki. Medis nggak ada Pak yang bisa menentukan. Oh ini kalau ya ciri, kalau umpamanya mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Umpamanya kelaminnya 2. Ya kalau kelaminnya 1 jelas ya Pak ya, bisa deteksi. Kalau kelaminnya 2, bisa nggak menentukan dia laki perempuan? Nggak bisa. Cuma kalau dalam fikih itu umpamanya kelaminnya 2. Dalam kitab fikih, kalau yang keluarnya itu dari kelamin laki-laki, maka dia laki-laki. Kalau dia itu keluarnya yang pertama dari kelamin perempuan, maka dia perempuan. Baru seperti itu. Nanti kepastiannya ketika dia dewasa. Kalau perempuan 9 tahun sudah men atau belum, nah di situ akan ketahuan, oh ini perempuan. Kalau dia itu kelaminnya 2, operasikan dia yang laki-lakinya. Yang perempuan, kalau dia itu laki-laki, belum ketahuan juga, tunggu laki-lakinya nanti ketika umur 15 atau 16 tahun. Nah, di situ mimpi atau enggak. Jadi, operasi juga ada pada dalam Islam. Tapi tidak untuk mengubah kodrah Allah. Tidak untuk mengubah kudrah Allah. Jadi, memposisikan sebagaimana mustinya, itu boleh. Umpamanya bibir sumbing, ya operasi itu Pak. Karena untuk memposisikan sebagaimana mustinya, maka boleh dioperasi. Ya jadi kalau Islam itu, kalau umpamanya mengoperasi, itu harus dilihat dulu dalemannya. Dengan bukti-bukti yang ada sebagai laki-laki atau perempuan. Makanya kalau ada dokter, terus dia itu datang, ada pasien. Dok, kalau dokter yang non-Islam Pak ya, itu alasannya gini Pak, dok saya ini cuma barangnya aja laki-laki, tapi saya perempuan. Ya udah sini operasi. Kalau dokter non-Islam. Tapi kalau dokter yang Islami itu tidak demikian. Cek dulu ya dalemannya. Cek dulu ke dalemannya. Nah kalau sudah dicek ke dalemannya, oh ya laki-laki, baru operasi jadi laki-laki. Kalau perempuan, operasi jadi perempuan. Jadi kalau dalam Islam itu memposisikan kudrah Allah, menyempurnakan ketentuan Allah. Nah, sudah seperti itu, diteruskan Allah menjadikan laki-laki ataupun perempuan. Makanya nanti ikutnya bukan ketika lahir, kalau kita tidak bisa memastikan ya, yang kayak tadi umpamanya kelaminnya ada 2, kita nggak bisa memastikan. Medis pun belum bisa, sehingga ada bukti-bukti. Makanya di sini nyatakan
sudah ketahuannya laki perempuan, maka dia pun melaksanakan kewajibannya karena ada perbedaan. Kalau laki-laki auratnya dari puster sampai dengkul. Kalau perempuan semuanya aurat kecuali telapak tangan dan muka ketika sholat. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta? Dibalikan, Mbak. Kalau sudah seperti ini, Allah itu mampu ya menjadikan yang dari tiada menjadi ada, membentuk yang tidak ketahuan, yaitu ada laki dan perempuan yang jelas. Apakah tidak bisa untuk mematikan, untuk menghidupkan yang mati? Kira-kira seperti itu. Ya kita ini keberadaannya kita nggak tahu. Makanya Al-Quran itu didatangkan untuk dipedomani, untuk diyakini sebagai way of life dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita itu meninggalkan Al-Quran. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakum syai'an madhkura wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.